Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Ngamala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham properti yang undervalue dan punya daya tarik. Nah, apa sahamnya? Buat kamu yang butuh referensi saham-saham bagus dividen besar di tahun 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala di sini. Untuk pembeliannya bisa langsung WA ke Kanala atau cek di deskripsi video ini ya. Di video kali ini kita mau bahas saham SMRA atau Summarecon Agung. Saat video ini dibuat itu harga sahamnya hanya Rp310 per lembar. Jadi dengan budget 31 ribuan itu udah bisa beli sahamnya. Nah, market cap dari SMRA ini itu hanya 5,1 triliun rupiah. Tapi kalau kita bandingkan dengan ekuitas mereka di kuartal 1 2026, itu equity-nya mencapai lebih dari 11,8 triliun. Jadi ada diskon lebih dari 50% terhadap harga buku perusahaan ini. Nah, ini menjadikan saham SMRA ini salah satu saham properti yang undervalue dan menurut kita cukup menarik. Ini beberapa contoh proyek-proyek besar dari SMRA. Mereka punya Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Karawang, Makassar, dan tentunya mereka juga punya berbagai properti investasi lainnya. Seperti apa kinerjanya beberapa tahun terakhir, kita bisa lihat bahwa dalam 5 tahun ini, pendapatan ataupun laba bersihnya masih tergolong cukup baik dan bertumbuh. Contoh, di 2025 memang laba bersih turun 44% secara year on year, tapi jumlah labanya itu masih di atas 766 miliar. Nah, ini adalah gambaran pendapatan dari SMRA. Seperti banyak emiten properti lain, itu mereka pendapatannya dari pengembangan properti, khususnya dari penjualan lahan dan rumah atau ruko tentunya. Nah, ini gambaran profitability. Return on equity-nya memang nggak terlalu tinggi ya, cuma sekitar 8%. Tapi tadi memang daya tarik dari saham ini adalah valuasinya yang sudah tergolong lumayan murah tentunya. Nah, seperti apa kinerja terbaru di 2026 ini? Kalau kita lihat laporan keuangan Q1 2026, itu penjualannya atau pendapatannya masih bertumbuh, mencapai 2,2 triliun, tapi memang untuk laba periode berjalannya hanya ada kenaikan tipis, yaitu 317 miliar. Tapi sayangnya memang untuk laba yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk, itu justru tercatat mengalami penurunan. Pada Q1 2025, laba bersihnya itu mencapai 238,2 miliar. Tapi sayangnya di Q1 2026 cuma 189,7 miliar. Nah, jadi ada penurunan laba bersih yang terjadi di SMRA. Tapi ini sebenarnya cukup umum terjadi ya, karena biasanya di emiten properti itu tiap kuartal nggak selalu stabil laba bersihnya. Nah, ini mungkin kebetulan lagi rendah. Kita perkirakan tahun ini mungkin laba bersih SMRA paling tidak masih bisa mencapai 756 M. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Yang mana kalau di-compare dengan laba tahun 2025, mungkin akan terjadi penurunan laba secara tipis ya gitu ya. Nah, seperti apa valuasi dan daya tariknya? Kalau kita lihat di sini price to book dari SMRA itu hanya 0,46 kali dengan P ratio sekitar 6 kali. Murni kita lihat dari sisi PBV itu sedang terdiskon sahamnya. Jadi kita tunggu momen ketika kinerjanya bisa bagus lagi, seperti misalkan waktu 2024. Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan sahamnya bisa diapresiasi dengan harga yang lebih baik. Mungkin nggak muluk-muluk lah, kalau dia balik lagi ke atas 400, dari harga 300 itu potensi capital gain-nya bisa lebih dari 50%. Nah, jadi menurut kita disitulah daya tarik dari saham-saham properti, termasuk SMRA yang saat ini menurut kita lagi murah. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe.